Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahayu Oktari Syafita, salah satu mahasiswa pendidikan akuntansi 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang fungsi manajemen serta fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan. Fungsi manajemen untuk pencapaian tujuan organisasi atau bisnis secara maksimal, para manajer harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada. Penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli memiliki banyak kesamaan. Fungsi manajemen menurut Harry Fayol dan G.R. Terry menyebutkan terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu pertama, perencanaan. Fungsi manajemen planning atau perencanaan merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Lalu, penempatan. Penempatan adalah langkah selanjutnya dalam pengorganisasian. Pada fungsi ini, seorang manajer harus mengetahui minat dan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan agar dapat bekerja secara maksimal. Seorang manajer harus menempatkan seseorang pada posisi terbaik dan sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, seorang manajer harus dapat melihat kemampuan, minat, dan bakat setiap anggotanya. Lalu, yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan atau directing adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaan. Fungsi pengarahan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Salah satu contoh kegiatan pengarahan adalah pemberian motivasi kepada anggota kelompok atau memberikan tugas dan penjelasan secara rutin. Lalu ada pengawasan. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan perusahaan. Fungsi pengawasan dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan berpatokan standar yang telah dibuat. Juga melakukan perbaikan apabila diperlukan. Contoh dari fungsi pengawasan adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan target dengan mengikuti standar indikator yang sudah ditentukan. Lalu sekarang kita akan membahas fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan. Masing-masing organisasi sangat perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggaran. Perencanaan planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara pencapaiannya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan. Adapun tipe perencanaan, yang pertama informal atau tidak tertulis. Fokus untuk jangka pendek, spesifik untuk unit organisasi. Yang kedua, tipe perencanaan formal, tertulis, spesifik, fokus untuk jangka panjang, mencakup tujuan bersama bagi organisasi. Adapun tahapan dasar perencanaan. Yang pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selain itu, adapun manfaat dari perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam
kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus. Dan yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan dana. Lalu, adapun urgensi perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arah. Tanpa perencanaan, departemen dan perorangan harus bekerja lintas tujuan serta menghambat organisasi mencapai tujuan secara efisiensi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Perencanaan mendorong para manajer untuk memandang ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan mengembangkan respon yang tepat. Meskipun perencanaan tidak dapat menghilangkan ketidakpastian, manajer akan tetap melakukan perencanaan hingga mereka dapat merespon dengan efektif. Lalu, ketiga, meminimalkan pemborosan dan kekosongan. Apabila aktivitas kerja dikoordinasikan sesuai rencana, ketidakefisienaan akan menjadi jelas dan dapat diperbaiki atau dihilangkan. Yang keempat, menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. Ketika para manajer melakukan perencanaan, mereka mengembangkan tujuan dan rencana. Ketika mereka melakukan pengendalian, mereka melihat apakah rencana itu telah dilaksanakan dan tujuannya terpenuhi. Tanpa perencanaan, tidak akan ada tujuan yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kerja. Lalu selanjutnya, hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Hambatan dalam perencanaan, pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan ramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. Yang kelima, biaya takut gagal, kurang percaya diri. Yang keenam, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Dan yang ketujuh, tujuan yang tidak tepat. Lalu, adapun cara mengatasi hambatan. Yang pertama, memahami tujuan dan perencanaan. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Yang ketiga, konsistensi, revisi dan perbaikan. Yang keempat, sistem balasan yang efektif. Yang kelima, membantu individu menetapkan tujuan. Dan yang terakhir, mengatasi keengganan untuk berubah. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Yang ketiga, mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan serangkaian kegiatan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dari saya. Bila ada salah kata, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.